Sekarang kita mau mengalirkan perahu impian kita, ya. Nah, nanti sebelum kalian mengalirkannya, berteriak dulu ya. Sebutkan nama kalian, terus cita-cita kalian ya. Nerla, saya mau jadi poluan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edriza, saya ingin menjadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Maya, cita-cita saya ingin menjadi dokter mata. Namaku Aryani. Aku hadir di sini melalui sebuah program pengiriman guru ke pelosok Indonesia yang digagas Lembaga Amil Zakat Dompet Duafa. Program ini bernama Sekolah Guru Indonesia. Sudah sekitar 9 bulan aku tinggal di sini. Di dalam sebuah kamar kecil yang menjadi satu dengan perpustakaan sebuah sekolah. Inilah rumahku di Sendoyan. Desa yang terletak di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di waktu petang, anak-anak Sendoyan selalu datang ke rumahku ini. Mereka senang membaca buku. Mau baca apa aja, silakan ya. Melalui bukulah aku berkenalan dengan mereka. Di antaranya ada seorang anak bernama Maya yang setia menemaniku di rumah ini. Maya dan kawan-kawannya ini kujuluki Laskar Borneo. Semakin petang biasanya semakin banyak anak yang datang ke sekolah. Tidak semua anak berminat mengunjungi perpustakaan, seringkali mereka datang hanya untuk bermain. Melihat kondisi ini, kemudian timbullah ide dalam benakku. Nah, ikut belajar bahasa Inggris ke? Toto lakas, ayo. Aku berinisiatif membuat satu kegiatan ekstrakurikuler di sini. Sebelum datang ke Sendoyan, aku menjadi pengajar bahasa Inggris di Bone, Sulawesi Selatan, kampung halamanku. Kebiasaan itu akhirnya aku bawa ke sini. Setiap sore, sejak hari Senin sampai Kamis, 50-an anak Sendoyan berkumpul di lapangan sekolah. Mereka belajar bahasa Inggris bersamaku. Good afternoon everybody. Good afternoon. How are you? I am fine, thank you. And you? I am fine too. Thank you very much for asking. Alright, well,
before we begin our class, I would like to sing a song with you guys. Do you want to sing a song? Yes. I can hear you. Yes. I can hear you. Yes. Now let's sing ABC song. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aku mengenalkan kepada mereka dari materi paling dasar, misalnya mengeja alfabet dan menanyakan nama orang. Alright, my name is Ariani. I spell my name A-R-I-A-N-I. Alright, siapa yang mau dieja namanya? Alright, Maya, how do you spell your name? M, A, Y, A. Very good, clap your hands. And now, from the boys, who wants to? Yeah! Adalah sebuah kebanggaan besar bagiku melihat anak-anak di pelosok Sambas mampu belajar bahasa Inggris dengan cepat. Tas. Back task. Anak-anak butuh seorang guru yang bisa membimbing, sekaligus guru yang dapat menjadi kawan mereka dalam proses belajar. Dan karena alasan itulah, sekarang aku bersyukur berada di antara mereka. Setiap hari tuh beres-beres buku dan banyak sekali buku bahasa Inggris ternyata. Tapi sayangnya di sini tuh belum ada pelajaran bahasa Inggris. Dan ternyata ketika Ani nyanyi bahasa Inggris, mereka penasaran. Yang Ani paling ingat tuh waktu nyanyi Twinkle Twinkle. Mereka tahu, oh saya pernah dengar itu. Dan mereka, Ani tanya, mau nggak belajar bahasa Inggris? Dan well, sekarang mereka berada di sini bersama Ani belajar bahasa Inggris. Thank you. Biasanya aku mengakhiri pelajaran sebelum azan maghrib berkumandang. Before we go home, sing bingo song. 1, 2, 3. There was a boy who had a dog and bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and bingo was his name. Oh, Hanya 12 bulan tugasku di Sendoyan. Masa yang begitu singkat, namun bersama anak-anak ini, waktu-waktu yang kujalani senantiasa menghadirkan nikmatnya sendiri yang selalu menggugahku untuk terus mensyukurinya. give your thumbs. Look up. Raise your friend. Good, good, good. Alright, well, I think that's all for today. Thank you very much. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nak hafalin tuh lagi. Pelan-pelan. Dah, hafalin. Dah, dadah. Yuk. Tuh. Mana sana? Begitu dekatnya desa ini dengan titik perbatasan Indonesia dan Malaysia, mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di Sendoyan. Sendoyan adalah salah satu desa di pedalaman Sambas yang berada di tepian sungai Sambas kecil. Warga menggunakan aliran sungai ini sebagai sumber penghidupan serta jalur transportasi. Sendoyan berjarak sekitar 3 jam perjalanan sungai dari kota Sambas. Desa Sendoyan terbagi dalam 7 dusun. Tiap dusun jaraknya berjauhan, sehingga membuat wilayah desa ini cukup luas. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun Bungor.
Sementara sekolah tempat aku mengajar terletak di Dusun Capil. Minat anak-anak Sendoyan untuk melanjutkan sekolah terbilang rendah. Padahal di satu desa ini sudah berdiri 4 sekolah dasar dan 1 SMP. Ya secara umum kalau memang tingkat pendidikan di Sendoyan, ya boleh dikatakan yang tamat SD itu hanya 30-an%. Untuk tamat SMP-nya itu berkisar 15%. Nah, sisanya itu masih amburadul. Masalahnya memang sumber daya manusia dari orang tuanya juga kurang mendukung itu, kurang mendukung. Ya apa gitu, boleh kita katakan asal tamat SD jadilah, asal udah bisa baca tulis. Tapi saya selaku Pak Desa Sendoyan tidak mau seperti itu. Begitu dekatnya desa ini dengan titik perbatasan Indonesia dan Malaysia, mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di Sendoyan. Masih banyak generasi muda Sendoyan memilih menjadi TKI ke Malaysia daripada melanjutkan sekolah. Kalau memang alasan kalau kedekatan kita sama negara tetangga, tepatnya di daerah Kuching itu, Malaysia itu faktor yang sangat menunjang saya pikir. Ya, kedekatannya. Kadang-kadang 1 hari itu bisa PP. Pulang pergi bisa. Itu yang mempengaruhi. Aku adalah guru SGI periode kedua di SDN 2 Sendoyan. Sudah 2 tahun Sekolah Guru Indonesia atau SGI Dompet Duafa menempatkan guru bantu di sini. Satu tahun di pelosok Nusantara menjadi tempat aku menempa diri dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Di sekolah ini, aku mendapat tugas mengajar bahasa Indonesia dan IPA di kelas 5 dan 6. Mengajar di kelas 6 memberi aku banyak kesempatan untuk memotivasi anak-anak ini agar mau melanjutkan sekolah paling tidak ke jenjang SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Last paper nih, Om. Alright, very good. Oke, hebat. Alright. Nah, hari ini pembahasan pelajaran kita bahasa Indonesia tentang wawancara. Oke, seperti yang Ibu bilang, akan ada sesuatu yang baru di pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi kita akan kemana kira-kira? Kamu tahu? Tahu. Oke, jadi kita akan jalan-jalan sambil belajar ke SMP. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kami akan mengunjungi SMP Negeri 2 Sejangkung. SMP ini terletak di dusun tetangga, yakni Dusun Batu Layar. Letaknya tak jauh dari SDN 2 Sendoyan, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Alhamdulillah kita sudah sampai dan sekarang kita disambut oleh Bapak Kepala Sekolah, ya. Kemudian ada nanti Bapak Guru juga yang akan mengantar kita untuk berkeliling melihat keadaan di sekolah ini. Pak Nazar seorang guru di sini.
membantu kami selama kunjungan. Selain mengajar di SMP Negeri 2 Sejangkung, Pak Nazar juga sebenarnya guru agama di SDN 2 Sendoyan. Pak Nazar mendampingi kami berkeliling dari satu ruang kelas ke kelas lain. Jadi kata Bapak tadi ini perpustakaan SMPN 2 Sejangkung, ya. Nah, sama kayak dengan perpustakaan kita yang ada di sekolah. Lain kayak. Apa aja yang lain coba? Lehernya. Nah, sekarang kita tanya. Yaudah kita lihat yuk sana yuk. Anak-anak mengamati apa saja yang terjadi di SMP ketika jam pelajaran berlangsung. Kami juga diizinkan masuk ke kelas-kelas yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di SMP itu ada 3 kelas ya. Nah, kita belajarnya juga 3 tahun gitu ya. Iya. Nah, kelas untuk lanjutan kelas 1, 2, 3 itu namanya setelah kelas 6 jadinya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Assalamualaikum. Oke. Ini Ani bawa anak-anak kelas 6 SD yang dari SD 2 Sendoyan mau wawancara dengan kakak kelasnya yang ada di SMP. Ini kelas 7 ya Bu ya? Kelas 7 C. Ayo deh, sekarang serbu. Ayo, silakan. Ayo, silakan cari kakak kelasnya yang mau diwawancarai. Ayo. Langsung aja. Di kelas ini, anak-anak bertanya dengan penuh semangat. Mereka mencari sendiri narasumbernya masing-masing. Nama kakak siapa? Mira. Kenapa kakak mau melanjutkan pendidikan ke SMP? Karena kakak ingin mencapai cita-cita dan membanggakan orang tua. Belum. Apakah kakak akan melanjutkan pendidikan kakak ke SMA? Ya. Kenapa? Karena kalau melanjutkan ke SMA senang mendapatkan pekerjaan. Jadi karena di SMP ini kan ada beberapa dari mereka yang memang masih murid Ani juga, sempat ngajar mereka juga, dan hanya dari 20 siswaan yang pernah ngajar di SD itu yang lanjut di sini tuh hanya 12 orang. Soalnya keadaan mereka ya seperti ini, ketika mereka merasa oh saya sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, nggak usah lagi lanjutkan gitu. Mereka banyak pilihan, mereka bisa saja langsung menjadi TKI, mereka punya jalan pintas itu. Dan lebih parahnya ada yang memilih untuk hanya tinggal di rumah membantu orang tua dan bekerja seperti orang tua yang mereka apa yang dikerjakan oleh orang tuanya sekarang, yaitu noreh atau kumpeh, istilahnya bersawah, bertani gitu seperti itu. Makanya Ani melakukan ini, saya melakukan itu supaya mereka termotivasi gitu. Jadi ternyata ketika saya tidak melanjutkan ke SMP akan banyak sekali hal menarik yang saya kehilangan gitu. Saya tidak akan mendapatkan hal menarik itu kalau saya nggak lanjut ke SMP. Masih dengan penuh semangat, kami kembali ke SDN 2 Sendoyan. Di dalam kelas, anak-anak berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Perhatian! Mantap! Sekarang kita kembali di sekolah ini untuk melakukan atau mendiskusikan hasil laporan kalian ya. Hasil laporan wawancara kalian. Silakan naikkan semua catatan individunya yang tadi. Sekarang diskusikan dengan teman kelompoknya. Dalam kelompok, anak-anak berdiskusi menggabungkan data-data yang mereka dapat dari kegiatan wawancara. Aku membimbing mereka menggali informasi yang sudah mereka peroleh. Aku memberi mereka waktu 10 menit untuk bekerja sama dalam kelompok membuat laporan hasil wawancara. Selanjutnya, wakil dari masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil wawancara. Oke, langsung Ibu minta dari kelompok 2 dulu. Oke. Juli maju mewakili kelompok 2. Narasumber: Nurhaini Devi, Susan, Christine, Nuriana, Asnira,
Karno. Alamat Sendoyan Kelaik, Sendoyan Capil, Sendoyan Sungai, Mak Lebar, Sendoyan Bungur. Yang diwawancarai kelas 7B. Karena ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, kata kakak Devi. Karena ingin lebih pintar dan mencapai cita-cita biar sekolah lebih tinggi, kata kakak Susan. Kasih tepuk keren dulu dong buat temannya karena dia udah berani nanya. Dalam waktu sangat singkat, 10 menit saja murid-muridku dapat membuat laporan hasil wawancara sederhana secara runtut. Keren deh, hebat ya. Senang ibu ngajar anak-anak hebat seperti kalian ya. Kenapa kita melakukan ini? Ya, kenapa kita melaksanakan kegiatan wawancara dan ke SMP N2 Sejangkung ini supaya kalian punya sesuatu, punya semangat dan punya motivasi untuk terus bersekolah. Kalau kalian punya cita-cita, lanjutkan gitu ya pendidikannya. Siap? Siap. Anak kelas 6 anak hebat kan? Ya. Oke. Inilah langkah kecil yang dapat kubuat supaya anak-anak Sendoyan bersemangat melanjutkan sekolah, meretas jalan ilmu lebih tinggi. Isuk dan sekolah Nui. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita tempel bintangnya seperti biasa ya. Maka kelak, karena keinginan belajar yang besar, karena kehausan akan ilmu pengetahuan, bintang dalam jiwa mereka akan bersinar lebih terang dan merdeka. Setiap anak menggambarkan profesi-profesi yang mereka sukai. Mereka berlatih memproyeksikan diri mereka sesuai cita-cita yang dikehendaki. Tinggal di tepi sungai membuat anak-anak Sendoyan terbiasa dengan meluapnya air sungai Sambas kecil. Seringkali kami tak dapat melaksanakan upacara bendera di hari Senin jika air sungai sedang pasang. Air menggenangi jalan desa hingga halaman sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali waktu aku mendapat jadwal mengajar bahasa Indonesia di kelas 5. Dalam banyak kesempatan mengajar di kelas ini, aku selalu berusaha mengingatkan mereka terhadap pentingnya memiliki impian dan melanjutkan sekolah. Cita-citaku sekarang silahkan kalian baca buku yang kalian suka ya, sesuai dengan profesi yang kalian tertarik ya. Silahkan dibaca, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang cita-cita itu ya, tentang profesi yang kalian suka itu. Usahakan cari sesuatu yang menarik dari cita-cita itu ya, dari profesi yang kalian suka itu. Selama sekitar setengah jam, aku memberi waktu mereka membaca buku. Dari aktivitas ini, aku dapat mengetahui satu fakta. Bahwa ternyata ada begitu banyak buku di perpustakaan sekolah yang dapat menjadi sumber-sumber belajar, termasuk mengenai profesi yang disukai anak-anak. Setelah kegiatan membaca, aku membagikan mereka masing-masing selembar kertas HVS. Pada kertas-kertas ini, aku minta mereka membuat visualisasi cita-cita.
Setiap anak menggambarkan profesi-profesi yang mereka sukai. Mau jadi apa, Guntur? Pemain sepak bola. Mereka berlatih memproyeksikan diri mereka sesuai cita-cita yang dikehendaki. Di sini anak-anak tuh waktu di awal pertemuan dengan mereka, ketika ditanya soal cita-citanya, mereka paling banyak itu soal pemain sepak bola, penyanyi. Soalnya yang sering mereka lihat di TV cuman itu. Jadi profesi yang lain seolah-olah tidak ada gitu. Mereka nggak tahu mau jadi, nggak ada contoh gitu di sekitar mereka gitu. Makanya cita-citanya dikenalkan tentang berbagai macam profesi yang ada gitu. Seperti biasa, anak-anakku harus terlatih untuk berani mengungkapkan pendapat, termasuk impiannya sendiri. Naik ke depan, Nongi. Nah, ceritakan. Wih. Respect ya, kita dengarkan cita-citanya Mardani ya. Oke? Silahkan Mardani. Cita-citaku ingin menjadi TNI karena saya untuk menjaga penjahat, untuk berkelahi maupun berperang, untuk melindungi warga maupun rakyat. Oke, sudah tepuk tangan. Terima kasih Mardani. Siapa lagi nih? Itu Mardani udah berani. Oke, Henny. Satu. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola karena saya mau menjadi pemain sepak bola karena saya ingin menjadi pemain yang terbaik seperti Putu Gede, pemain U19. Selanjutnya, muridku yang bernama Maya maju ke depan. Ayo kita dengar yuk. Cita-cita saya ingin menjadi dokter mata karena saya ingin mengobati mata ibu saya dan saya ingin sekali melihat ibu saya dapat melihat. Seketika kelas menjadi hening setelah Maya membacakan cita-citanya. Aku melihat beberapa murid perempuan turut meneteskan air mata. Aku pun tak dapat menahan haru. Oke. Nah, jadi kita doakan semoga dia benar-benar bisa mencapai cita-citanya ya. Iya. Usai kegiatan belajar tentang cita-cita, aku mencoba mendekati Maya. Aku sering mengajaknya ngobrol. Dan dialah murid yang selalu setia menemaniku di sekolah. Aku ingin masuk ke dunianya, ke dunia Maya, dunia yang selama ini ingin ku kenal lebih dekat. Dalam banyak kesempatan ketika bersama-sama denganku, Maya selalu diam saat kutanyakan tentang kondisi ibunya. Hingga pada suatu hari, aku menguatkan hati mengikuti Maya pulang ke rumahnya. Ada rasa sedih yang menusuk hati, begitu melihat kondisi rumah Maya yang amat sederhana. Anak PHP biasa aja, Bu. Ibu Maya telah kehilangan penglihatan sejak 11 tahun silam, tak lama setelah melahirkan Maya. Nak jadi apa kalau Maya nak jadi dokter, Bu? Kenapa nak jadi dokter? Maya nak sembuhkan emak. Oke no. Berarti nak sembuhkan emak belajar ya. Ya iyalah. Ani kan udah tinggal beberapa bulan lagi di sini. Apa ya? Udah sayangnya. Oh, tidak. Sampai kapanpun Maya nak sekolah, APK, yang penting kalau dia masih mau, usahakan dulu. Kalau yang Ani tahu, yang Ani rasa,
keluarga ini juga nggak terlalu bagaimana tuh, tapi Ani selalu bilang cita-cita saya ini, saya mau jadi ini. Emak sama ayahnya ini juga gaya dipadahkannya sekolah dah nak. Yang penting bapak berusaha, emak berusaha kerja, yang penting cita-citamu kamu bisa capai. Ya, saya cerita sedikitnya. Ini saya juga orang miskin, keluarga saya orang miskin. Tapi alhamdulillah sekarang dia punya dokter Handes, ngajar di bagian SMK Sekura. Dia orang miskin sama juga dengan saya. Tapi anaknya punya niat, punya cita-cita. Akhirnya alhamdulillah sampai. Insya Allah semoga itu juga terjadi nanti sama Maya. Perjuangan ayahnya cukup menderita. Kita sukses, itu kunci utamanya benar-benar. Dia benar-benar pengen sekolah. Dia benar-benar pengen menyembuhkan emaknya. Dan itu Ani nggak dapat sama anak-anak lain selain Maya. Dan ketika dia bilang saya nak jadi dokter bu, itu Ani lihat tuh dari matanya benar-benar ada emaknya di mata Maya. Semoga nanti meskipun Ani udah nggak di sini, cita-cita Maya itu bisa dijaga. Semoga bisa tercapai. Perasaanku saat itu sangat sulit kugambarkan. Ada rasa sedih bercampur kagum. Bahwa dalam kondisi demikian terbatas, orang tua Maya tak putus harapan menyekolahkan anaknya. Terjawab sudah semua rasa penasaranku tentang Maya dan cita-citanya. Karena cintanya pada sang bunda, Maya sangat ingin menjadi dokter mata. Semoga semua yang engkau cita-citakan tercapai, nak. Selaras dengan niat baik yang engkau tekadkan. Membaca cita-cita anak terlalu tinggi. Ini saya tidak tahu lah, mungkin Bapak sudah tahu dengan kondisi tercapai atau tidak, itu terserah pada Allah lah. Mungkin dengan kondisi yang begini kan mungkin rasanya tidak mungkin gitu kan. Nah, tapi kalau tidak tahu lah, Allah memberkati nanti. Kami berusaha supaya mereka tidak bergantung kepada kami. Setelah kami sudah selesai kontraknya di sini, semoga mereka bisa mandiri gitu. Sejak bulan kedua tinggal di Sendoyan, aku melakukan survei untuk membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Ternyata tidak terdapat satupun PAUD atau pendidikan anak usia dini di desa ini. Gegap, gerak. Nah, Ibu lihat dulu. Nampaknya dari yang cewek tuh. Kak Ipa masuk, Kak Ipa. Salim dengan ibunya. Nah, langsung salim dengan Bu Nananya ya. Pintar. Lanjut Bang Rido. Ayo. Setelah berdiskusi dengan perangkat desa, kami memutuskan membuat PAUD perdana di Sendoyan. Letaknya di Dusun Batu Layar. PAUD ini bernama PAUD Sendoyan Generasi Borneo. Sudah 5 bulan PAUD ini berdiri. Kegiatan belajar di PAUD selama beberapa bulan ini berjalan cukup efektif. Awalnya aku turut membantu membuat metode belajar prasekolah. Namun sekarang sudah dapat dibawakan langsung oleh para pengajarnya. Kami memang diwajibkan untuk melibatkan tenaga lokal di sini karena ini kegiatan pemberdayaan masyarakat kami dan kami berusaha supaya
mereka tidak bergantung kepada kami karena kami hanya setahun di sini kan. Jadi setelah kami sudah selesai kontraknya di sini, semoga mereka bisa mandiri gitu. Pengajar PAUD ini adalah warga asli Sendoyan. Ada Ibu Nana, seorang ibu rumah tangga. Serta Ibu Murni, yang sekarang masih tercatat sebagai mahasiswi di salah satu sekolah tinggi Islam di Sambas. Alhamdulillah tahun ini atas kerjasama antara Bu Ani dan juga dulu sempat mau mencari tenaga pengajarnya memang sulit kan, karena yang teman-teman SMA itu banyak yang keluar, ada yang ke Malaysia, ada yang sudah nikah kan. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya Bu Nana dan juga saya alhamdulillah terwujud PAUD ini kan. Dengan besarnya itu kampung Sendoyan, kalau tidak ada PAUD kan segimana kan, jadi alhamdulillah saat ini anak-anak jadi bisa tahu mengerti apa pelajaran sedikit-sedikit kan, meskipun masih pelan-pelan. Siap-siap, Ibu minta carikan huruf O. Hingga saat ini operasional PAUD Sendoyan bersumber dari iuran orang tua, termasuk honor pengajar. Bu Murni dan Bu Nana mendapat honor sekitar Rp150.000 per bulan. Walau terbilang kecil, keterlibatan langsung warga lokal sebagai pengajar adalah langkah awal yang baik sehingga program pemberdayaan ini bisa terus berkembang ke dusun-dusun lain di Sendoyan. Seringkali pada waktu senggang aku juga membuat kegiatan pelatihan kerajinan untuk anak-anak perempuan. Namanya kerajinan flanel karena menggunakan bahan dasar dari kain flanel. Nah, sekarang kita mau bikin pin ya, kita mau buat pin. Nah, sekarang Ibu udah punya peniti ya, Samad. Terus kalian semua sudah punya kain flanel kesukaan kalian kan, yang warnanya masing-masing ya, warna kesukaan kalian masing-masing. Terus Ibu juga nanti ini, Ibu bagikan kelompok yang di sana. Tuh udah ada lilinnya ya, kelompok di sini udah ada juga. Terus ini ada, kita pakai lem lilin ya. Udah kayak dibagi semua. Ya. Nah, tapi Ibu ingatkan ya, hati-hati soalnya kita pakai api dengan gunting. Ada 2 jenis kerajinan yang sering kuajarkan. Yang pertama adalah membuat bros dari kain flanel. Kreasi bros dari kain flanel cukup sederhana, sehingga mudah diterapkan oleh anak-anak. Setelah memberi sedikit contoh, anak-anakku dapat langsung mempraktekannya sendiri. Semua sibuk menggunting kain flanel, menggulung, lalu merekatkannya dengan lilin. Kalau sudah jadi semua bulatannya ya, lingkarannya, nanti ini untuk kupingnya kita tempel gini ya, lihat nih ya. Jadi nih, nanti kita tempel pakai lem lilin. Terus yang sebelah juga ya. Nah, jadi nanti gini, nih. Nah, oke, sudah oke. Paham kan? Tinggal ditempel lagi. Nah, seperti inilah bros dari kain flanel hasil karya anak-anakku. Oke, Nong. Mana yang udah jadi coba angkat. Mana, coba. Punya Isya. Ah, tuh. Sekarang kita mau bikin lagi. Selanjutnya gantungan
kunci. Nah, sekarang silakan ambil lagi kainnya Nongi. Nah, nanti ini ada juga jarum ya. Nih, ada juga benangnya nih. Nih, silakan ambil lagi. Bentuk gantungan kuncinya terserah, boleh bentuk hati atau bentuk persegi atau bentuk apa saja. Nah, kalau misalnya mau kita bikin bentuk hati dulu Nongi. Nah, Ibu kan udah ada contoh. Aku memberi contoh membuat pola dasar gantungan kunci berbentuk hati. Pertama, aku menggunting kain flanel dan menjadikannya bentuk hati. Bentuk hati yang pertama menjadi cetakan pada kain flanel kedua dengan warna yang berbeda. Dua kain flanel berbentuk hati ini lalu dijahit pada bagian tepinya. Kemudian, aku menyisakan sedikit bagian yang belum dijahit untuk diisi dengan dakron. Selanjutnya, aku menjahit lagi bagian tepi sampai tuntas. Mundahlah Kak, kalau sudah selesai ini dijahit semua pinggirnya. Nanti kalau udah diisi dakron juga ya, nanti kita ini masukkan ini gantungan kuncinya ya. Caranya lihat dulu Ibu. Lihat dulu. Selanjutnya, tinggal menambahkan gantungan kuncinya. Dari awal sebelum Ani ditempatkan, alhamdulillah Ani udah sering punya alhamdulillah Ani bisa kayak gini buat keterampilan di tempat Ani sebelumnya di Bone. Nah, dan ternyata di sini anak-anak butuh ini, ya udah Ani memberikan ini juga gitu. Dan ini udah disiapkan sebenarnya dimanapun Ani ditempatkan, ini akan aku ajarkan ke anak-anakku gitu. Ya udah, dan hari ini alhamdulillah mereka mau dan ternyata mereka bisa gitu. Setelah beberapa kali proses belajar, alhamdulillah anak-anakku ada yang sudah mampu menjualnya ke teman-teman mereka sendiri. Supaya mereka punya keterampilan gitu kan. Nah, mereka kan banyak dari anak-anak yang di sini tuh putus sekolah gitu kan. Karena alasannya selalu itu ekonomi. Saya ingin mengajarkan mereka punya keterampilan, mereka bisa membuat gantungan kunci apapun dari kain flanel ini. Nah, seperti inilah gantungan kunci dari kain flanel karya anak-anak Sendoyan. Hanya langkah kecil saja supaya anak-anak Sendoyan terlatih menciptakan kreasi-kreasi sederhana. Mudah-mudahan kelak dapat bermanfaat bagi mereka. Aku bersyukur aku tak pernah merasa sepi. Tuhan teramat baik menitipkan seorang sahabat karibku, muridku sendiri Maya. Beginilah malam-malam yang kulalui di Sendoyan. Aku bersyukur aku tak pernah merasa sepi. Tuhan teramat baik menitipkan seorang sahabat karibku, muridku sendiri Maya. Selama 9 bulan hidup di Sendoyan, Maya selalu setia menemaniku. Hampir 20 jam dalam hidupku selalu ada Maya. Dari awal sih ketika Ani ajak masuk itu yuk malam dengan ibu yuk di perpustakaan.
Terus izin sama mamanya, diizinkan, ya udah. Sampai sekarang kadang kalau Ani, dia baru nggak nginep di sini kalau Ani nggak ada gitu. Ya udah. Dan apa ya, kalau nggak ada Maya bingung juga. Aduh, ngajak ngobrol siapa, mau baca buku, nanti bukunya habis semua, dibaca sendiri. Nah, tambah kan Om. Sejak berkenalan di minggu-minggu pertama aku datang, sampai saat aku merangkai namanya secara khusus di kisah ini, Maya lah satu-satunya orang yang menemaniku tinggal di perpustakaan sekolah. Karena adanya Maya di sini, Ani jadi berasa di rumah gitu. Ani berusaha membuat tempat yang ajaib ini, perpustakaan ini. Ani selalu bilang, Baiti Jannati, rumah itu adalah surga. Jadi Ani berusaha membuat tempat yang Ani tinggal itu senyaman mungkin gitu. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya nanti berpisah dengan Maya. Akan menjadi salah satu masa terberat dalam hidupku. Karena setiap hari dalam hidupku selalu ada Maya. Itu anaknya nggak terlalu bisa mengungkapkan langsung perasaannya. Dia terbiasa mengungkapkan sesuatu itu dengan menulisnya gitu. Atau bahkan dia hanya dengan isyarat atau apa gitu. Dia pernah nulis waktu bulan ketiga Ani masih baru di sini. Itu adalah bulan-bulan terberat buat Ani. Semua Ani belum tahu akses itu mau kemana. It's really hard, susah banget. Tapi untungnya ada dia gitu. Ketika dia mulai sering datang ke Ani dan Ani sering ngajarin dia ngajak Ani ke rumah emaknya, ngobrol dengan emaknya. Tiba-tiba mereka ada pelajaran puisi gitu. Tiba-tiba dia nulis guruku pahlawanku gitu. Dan apa ya, itu lebih dari beribu-ribu ungkapan terima kasih gitu. Apa ya, itu jadi seperti Allah itu benar-benar ngirim kamu di sini tuh untuk belajar gitu. Belajar dari siapapun orang yang kamu temui, termasuk dia. Pada seorang anak kecil berumur 11 tahun ini, aku belajar tentang ketulusan. Ada kalanya ketika dia manja-manja, ya udah, she's my daughter, dia adalah anak saya. Ketika Ani ngajak dia ikut main, ya udah, dia temen Ani gitu. Dan kadang juga ada hal-hal yang Ani nggak tahu tentang daerah ini, dia jadi guru Ani gitu. She's my life here, dia itu kehidupan Ani di sini gitu. Semoga cita-citanya menjadi dokter mata tercapai. Semoga nasib baik senantiasa berpihak padanya. Guruku, pahlawanku. Guruku, kau adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Tanpamu, aku tidak mungkin menjadi orang yang pintar. Guruku, kau sangat sabar dalam mendidikku. Walau terkadang aku nakal, namun kau tetap sabar dan perhatian. Guruku, kau adalah orang yang tak kenal lelah mendidikku. Guruku, kau adalah pahlawanku yang sejati, yang tak pernah menyerah membimbingku. Guruku, terima kasih atas segala perhatianmu.